Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Mary dan Febrian di Grace and Truth episode ke-8 di 30 menit belajar Alkitab. Nah, hari ini apa nih yang mau kita bahas? Sebelumnya soal aku agak mineng ya, soalnya agak sakit nih. Jadi tapi kita masih bisa semangat. Semangat. Juga bisa memberikan banyak kuis buat kamu hari ini. Gawat ini, belum belajar. Oke, kita kan udah belajar banyak ya kan kemarin-kemarin tuh dari pelajaran dari perjanjian lama, bagaimana kita bisa melihat perseteruan antara benih perempuan dan benih ular ya. Jadi itu akan terjadi sampai penutupan tuh di Wahyu. Jadi kita ini adalah anak-anak yang lahir dari roh, itu ada persetujuan dengan anak-anak yang lahir dari daging gitu kan. Jadi kita harus tahu itu dalam membaca Alkitab itu ada outline-nya itu di situ gitu. Dan juga kita mau membaca nih dari Yesaya 46, 9-10 karena ini ayat yang mau kita terus-menerus ingat kalau Allah itu di luar waktu dan dia menentukan segalanya dari kekekalan. Jadi semuanya itu di mata Tuhan tuh sudah terjadi gitu. Tidak ada yang mengagetkan buat Allah gitu kan. Coba Yesaya 46 ayat 9-10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Amin. Ini kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami bisa belajar Tuhan lebih dalam lagi dengan firman-Mu, bisa mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah kami Tuhan bisa mengasihi-Mu Tuhan dengan luar biasa lagi ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita juga kan mau tujuan pembelajaran kita adalah mengenai tipologi ya, yang kemarin kan udah banyak tuh tipologi. Apa itu tipologi? Itu adalah sebuah studi Alkitab, menginterpretasikan Alkitab, melihat peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh di perjanjian lama sebagai bayangan dari Yesus Kristus di perjanjian baru. Kita juga melihat keselamatan juga tuh ada kan bayangannya di perjanjian lama gitu kan. Hari ini kita akan melihat juga gereja juga ada bayangannya di perjanjian lama gitu. Ini sedikit aja dari yang kemarin ya. Kalau kalian mau lihat selengkapnya, boleh lihat di podcast kita sebelumnya. Apakah ada link? Ada link ya nanti ya. Jadi kita melihat tipologi Kristus dalam penciptaan, kejatuhan dan pemberontakan manusia. Kita melihat gambaran besar Alkitab. Dan kita kemarin yang di podcast sebelumnya kita melihat tipologi keselamatan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah kita itu luar biasa, dia memilih nama dia sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu harus kita ingat di situ gitu. Dan kita juga melihat kalau roh Kristus itu adalah roh Yehuda yang dimana dia memberikan dirinya untuk menggantikan dengan saudaranya. Dan kita melihat di situ ada pertobatan Yehuda kan, yang sebelumnya dia mau menjual Yusuf, dan di akhir cerita Yusuf dia mau menukar dirinya dengan Benyamin. Itu luar biasa di situ. Itu adalah roh Kristus yang dimana dia menukarkan dirinya dengan kita. Apa yang harus kita tanggung dia ambil itu di situ. Amin. Ya, sekarang kita akan melihat tokoh yang paling besar di perjanjian lama boleh dibilang, dan dia adalah Musa. Ini Musa ini sebenarnya setelah zamannya itu 1600 sebelum Masehi. Jadi sekitar 400 tahun setelah Abraham. Gitu. Abraham kan 2000 tahun sebelum Masehi, Musa itu 1600 tahun sebelum Masehi. Nah, dari suku mana Musa nih? Lewi, kemarin dia udah tanya. Bukannya saya pintar, bukan. Dari suku Lewi, karena Musa itu kan saudaranya Harun ya. Dan Harun itu kan priest hanya dari suku Lewi. Jadi kalau saudaraan berarti kan dari suku yang sama gitu. Tapi kalau lihat dari Alkitabnya juga ada silsilahnya di situ. Kita lihat juga Musa. Nah, Musa ini tokoh yang besar di Alkitab. Apa saja yang kamu tahu mengenai Musa? Musa dibuang sama orang tuanya karena mau dibunuh. Kan? Terus apa lagi? Membelah laut. Terus? Terus bunuh orang Mesir, orang Mesir ya. Ya, udah dipanggil Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Ya, sebenarnya kalau mau cerita panjang lebarnya terlalu panjang ya di podcast ini dan kita cuma punya 30 menit. Tapi aku mau fokus di Musa karena ada salah satu yang dimana dibilang akan datang nabi seperti Musa.
Dan itu tuh diklaim banyak-banyak orang. Tapi kita sebagai orang Kristen kita tahu nabi seperti Musa itu siapa? Yesus. Iya, Yesus. Bukan karena interpretasi orang, tapi nanti kita lihat kalau itu ada di Alkitab. Nabi yang seperti Musa yang akan datang itu adalah Yesus gitu. Kita lihat, kita baca di Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Nah, di sini Musa memberikan nubuatan untuk masa depan dan juga untuk guideline-nya orang Israel. Jadi ini Musa yang ngomong nih ya. Ini Musa yang ngomong di sini Ulangan 18 ayat 15 karena bangsa Israel itu kan takut mendengar suara Tuhan secara langsung kan. Mereka gentar, mereka takut. Lalu Musa bilang nanti di masa depan juga Tuhan akan membangkitkan orang-orang seperti Musa yang akan memberikan firman Tuhan gitu. Dan dari sini kita bisa belajar kalau nabi itu sebenarnya adalah sebuah title yang dimana hanya untuk orang Yahudi. Jadi kalau ada yang ngaku nabi tapi bukan dari Yahudi, sebenarnya ini sudah melanggar Ulangan 18 ayat 15. Tapi kalau perjanjian baru? Perjanjian baru kan namanya rasul. Siapa nabi terakhir? Yohanes Pembaptis itu nabi terakhir, oke? Ya di sini kita tahu kalau nabi itu sebenarnya harus dari kaum bangsa Israel gitu kan? Kenapa emang ada ditulis? Kan di sini dikatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Oh. Jadi nabi itu adalah title untuk bangsa Israel gitu kan? Tapi di sini juga mencakup untuk bayangan di mana Yesus Kristus itu sendiri yang akan datang. Karena di sini dikatakan dialah yang harus kamu dengarkan. Nanti kita lihat di perjanjian baru, Allah sendiri berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kepadanya lah kamu harus mendengarkan gitu kan. Lalu di Ulangan juga dijelaskan gitu, nabi-nabi di masa depan yang akan seperti Musa, bagaimana kita tahu kalau nabi itu, mereka itu nabi yang benar gitu. Ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya. Maka janganlah gentar kepadanya. Ya, di sini kita bisa tahu kenapa buku-buku di Alkitab itu dikumpulkan, mereka itu nabi-nabi asli. Kenapa? Karena yang mereka katakan itu terjadi. Gitu. Jadi dulu mungkin ada juga nabi-nabi palsu banyak dan tidak masuk dalam kanon Alkitab. Mengapa? Yang mereka katakan tidak terjadi gitu kan. Jadi mereka itu nabi palsu. Jadi sekarang juga kita harus hati-hati kalau kita berkata dengan nama Tuhan lah, bilang dengar dari Tuhan lah gitu kan. Kalau kita berkata asal-asalan, kita harus hati-hatilah dengan hal-hal seperti itu gitu. Apakah ini, pertanyaan dikit nih, apakah ini berlaku di yang kan ada 5 jawatan itu tuh? Apa ini juga berlaku untuk jawatan itu atau ini ngomongin beda nih? Kalau kita lihat konteks dari Ulangan ini ya berbeda ya. Jawatan nabi itu kalau di perjanjian baru mungkin seperti orang yang menunjukkan firman Tuhan. Ya seharusnya mungkin atau direction gitu kan, menunjukkan kepada firman Tuhan di pokoknya udah tertulis gitu ya. Mungkin ya. Soalnya menurut aku semuanya kan sudah lengkap gitu kan. Dan nabi itu kalau misalnya kita lihat dari Ulangan ya itu dari dari bangsa Israel. Dan apa yang mereka katakan itu pasti terjadi. Jadi beda yang ngomongin. Ya, kalau kita lihat dari sini, itulah definisi seorang nabi. Kalau dari Ulangan ya. Jadi itu definisi seorang nabi itu harusnya seperti itu. Gitu. Kalau kamu itu suka mengaku diri kamu sendiri nabi itu gimana? Oke, skip. Next. Itu bercanda itu. Oke, nah di sini kita lihat ini ditulis di semua Injil nih, di Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini konteksnya apa nih? Ya, tahu nggak ini di mana? Ini pada saat transfiguration. Transfiguration di mana Yesus berubah menjadi manusia yang dimuliakan. Tubuh kemuliaan itu diperlihatkan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus ya. Jadi di Markus, di Matius, di Lukas ini ditulis nih semuanya. Dan di sini Allah Bapa sendiri berkata kalau inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi dia bukan hanya seorang nabi, dia ini adalah firman Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Gitu. Di sini bukan dibilang inilah nabi yang kukasihi. Ya, oke. Sampai situ oke?
Jadi kita lihat kalau banyak sekali tipologi Musa yang bisa kita lihat karena misalnya waktu kecil eh, Musa kan banyak bayi-bayi yang dibunuh. Lalu Yesus juga hal yang sama terjadi kan. Lalu juga yang kita bisa lihat dari Alkitab adalah eh, dua-duanya Musa dan Yesus ditolak pada saat kedatangannya yang pertama. Ini menarik nih, soalnya ini dikutip juga nanti di Perjanjian Baru. Keluaran 2 ayat 14. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Jadi apa yang terjadi di sini, si Musa kan membunuh orang Mesir kan, karena dia bertikai dengan orang Israel. Lalu dia melihat dua orang Israel bertikai, lalu mencoba Membela. melerai lah gitu kan ya. Lalu dibilang, oh siapa kamu gitu kan, kamu menjadi pemimpin atau hakim kami. Lalu makanya dia kabur ke padang gurun kan. Kalau tahu ceritanya itu di situ gitu konteksnya. Lalu di sini menarik karena di Kisah Para Rasul Stefanus mengutip ayat ini, dikatakan di sini. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Nah, ini mengutip Keluaran nih di sini. Terus Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Nah, di sini sebenarnya kalau kalian melihat seluruh konteks khotbah Stefanus sebelum dia meninggal menjadi martir pertama tuh, kalian tahu ini mereferensikan kepada Yesus. Dan dia bilang Musa ini pertama kali datang kepada bangsa Israel, dia ditolak dan dikatakan siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim kami. Tapi kedatangan yang kedua kali Allah mengirimnya menjadi pemimpin dan penyelamat mereka. Kalau bahasa Inggrisnya bagus ya, deliverer kan, redeemer or deliverer. Jadi Musa lah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kan. Lalu dikatakan di Kisah 7 ayat 37, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Menarik. Jadi kan di sini Stefanus juga nih sebelum meninggal mengutip juga firman ini yang dari tadi Keluaran kan, dan juga Ulangan yang tadi gitu. Jadi kita bisa melihat kalau di sini nabi yang akan datang seperti Musa ini menunjukkan kepada Kristus. Dan Stefanus berkata, kamu nih orang stiff neck gitu kan, orang Israel ini selalu menolak apa yang Tuhan, ya tegar tengkuk gitu kan, menolak apa yang Tuhan mau berikan kepada kalian. Nah nanti Yesus pada kedatangan yang kedua kali, dia akan menjadi pemimpin dan redeemer apa tadi? Penyelamat atas bangsa Israel. Dan itu yang kita tunggu sebenarnya. Itulah yang kita tunggu kedatangan yang kedua kali, dia akan menjadi pemimpin dan penyelamat bagi bangsa Israel. Oke. Nah, di sini kita menarik kemarin karena kita bahas tipologi nih. Nah, aku juga mau mention ini soalnya kan kamu bilang mungkin itu cocokologi ya gitu ya. Tapi kita bisa lihat nih di Matius 2 ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Apa nih Nah, konteksnya? ini kan tipologi Israel sebagai Kristus kan. Bayangan Israel itu bayangan akan Kristus gitu. Nah, di sini konteksnya kan mengenai Kristus kan, Yesus kan. Di sini di Matius ini konteksnya mengenai Yesus yang lari ke Mesir karena Herodes mau membunuh bayi-bayi di Bethlehem ya kalau nggak salah. Ya, jadi Herodes kan mau membunuh tuh, makanya malaikat datang dan bilang kepada Yusuf, bawalah Yesus ke Mesir karena Herodes mau membunuh. Lalu Matius mengutip suatu ayat di Perjanjian Lama, dibilang dari Mesir kupanggil anakku. Gitu. Ini menarik soalnya. Kenapa kalau di Perjanjian Lama anakku ini bukan kepada Mesias. Kalau kita baca ini di Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Oh iya. Hosea 11 ayat 1 ini buat siapa? Buat Israel. Buat Israel dong. Apakah di sini berarti Matius mengambil ayat keluar dari konteksnya? Harusnya enggak ya, soalnya dia ada di kanon. Iya, makanya tipologi atau nubuatan di bangsa Israel itu adalah sebuah pola, pattern ya. Jadi kalau kalian tahu nggak Abraham juga dipanggil keluar dari Mesir? Tanah Ur. Tanah Ur Kasdim kan yang semua orang tahu biasanya. Tapi Abraham juga kalau kalian baca di
Kejadian berapa ya? Aku lupa. Ada nih di ininya. Kejadian 12 itu tuh. Di situ ditulis juga kalau ada terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Abraham pergi ke Mesir gitu. Lalu keluar juga dia dari Mesir. Jadi ada pola gitu kan. Nah, jadi di sini Matius juga menggunakan pola gitu, pattern di mana Israel dulu dipanggil keluar dari tanah Mesir, Mesias juga dipanggil keluar dari tanah Mesir. Iya, menarik kan? Jadi bukan cuma aku yang begini, Matius juga dan diilhami oleh Roh Kudus menggunakan hal yang sama. Bukan mau membela diri tapi cuma mau point out ini ya di sini ya. Asal selama masih dalam konteks firman Tuhan, kita harus terbuka dengan hal seperti ini gitu. Kamu ada mau yang kamu lihat di sini? Oke, ini bangsa yang dipilih itu bangsa Israel. Kita bisa bilang ini adalah bangsa yang lahir di negeri asing. Kenapa tuh? Karena dia lahir di mana? Di Mesir kan? Ya, dia ini lahir di tanah Mesir. Ini sangat menarik gitu. Karena kalau yang sepanjang aku tahu tidak ada tuh ya di dalam sejarah bangsa yang lahir di tanah asing. Ada nggak? Kurang tahu sih. Misalnya orang Cina nih banyak yang lari kan dari Cina ke Indonesia, lalu beranak cucu bertambah banyak, lalu Bikin negara sendiri gitu ya. di Bekasi jadilah negara jadi negara Cina di Indonesia. Nggak pernah kan, nggak ada. Nah ini mujizat ini menurut aku ya. Dan Allah itu pasti akan menggenapi apa yang dia janjikan. Dan dia berjanji kepada Abraham, kamu akan menjadi bapa dari Segala bangsa. dan keturunannya akan seperti Stars and sand. ya seperti bintang di surga dan pasir gitu kan. Jadi Allah itu menggenapi janjinya dan menarik mereka ini bisa beranak cucu di tanah Mesir, tapi tidak menjadi bangsa Mesir. Aneh loh itu sebenarnya. Kalau dipikir-pikir ya, kalau kita aja, aku aja kan kioseng gitu kan. Orang Cina, orang Cina lahir di Indonesia, lama-kelamaan ya kita tidak tahu tuh bahasanya, culture-nya juga sudah berubah gitu kan. Tapi bangsa Israel ini bisa beranak cucu bertambah banyak di tanah Mesir, tapi masih bisa melanjutkan apa yang kakek moyangnya ajarkan itu. Itu sangat menarik sebenarnya menurut aku. Dan di sini juga kita bisa melihat tipologi gereja. Oke. Keluaran 1 ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ya, maka ini salah satu alasan kenapa Farao apa ya di Firaun. mau membunuh bayi-bayi kan, karena terlalu banyak mereka itu dan mereka masih memanggil diri mereka itu bangsa Israel. Dan ini adalah tipologi gereja. Kenapa seperti itu? Karena kita lahir di dunia ini. Gitu kan. Kita ini sebuah bangsa yang lahir di negeri asing, di tanah asing. Rumah kita itu bukan di sini. Cie. Rumah kita itu bukan di sini. Makanya Petrus berkata 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, makanya ayat ini tuh harus dilihat dari konteks ketika bangsa Israel dipilih keluar dari tanah Mesir. Di sini juga Petrus berkata, kamu ini kita ini sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita ini bangsa yang terpilih, gitu kan. Dan dia telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini kalau kita lihat dari konteks tersebut, ini sangat luar biasa gitu. Kita ini bangsa yang lahir di tanah, kalau boleh dibilang ya tanah musuh gitu. Karena dunia ini kan masih dalam kuasa si iblis kan, gitu kan. Kita lihat juga kalau perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir juga sangat mirip dengan perjalanan kita sebagai orang Kristen keluar dari kegelapan. Apa yang terjadi ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir kan ada 10 tulah tuh. 10 tulah, lalu tulah yang terakhir apa hayo? Anaknya dibunuh. Anak sulung mati, ya. Lalu anak sulung mati, bagaimana cara menghindari supaya kematian itu tidak terjadi? Taruh darah domba di pintu. Iya, jadi itulah cara menghindari kematian anak sulung. Dan itu menarik sebenarnya. Kan
Bisa saja dong, kan circumcision dong, kan mereka kan ada perjanjian disunat kan. Bisa saja mereka disunat dan tidak dibunuh dong. Tapi ini menggunakan darah anak domba yang dimana ini merepresentasikan atau tipologi juga mengenai Kristus Yesus. Jadi sebenarnya walaupun kamu Yahudi atau non-Yahudi, kalau kamu punya darah anak domba di pintu kamu, itu tidak akan dibunuh anaknya. Karena itu yang janji Tuhan dong. Kalau malaikat maut itu lewat melihat darah anak domba, dia akan pass over, melewati. Dan kita juga sama, kita keluar dari kegelapan, dari belenggu dosa dengan darah anak domba. Tapi darah anak domba kita lebih luar biasa. Karena darah anak domba kita adalah darah domba anak Allah sendiri gitu kan. Dan kita keluar dari belenggu dosa itu dengan darah anak domba. Jadi ini ada tipologi di mana bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan kita keluar dari belenggu dosa atau kegelapan. Amin. Nah, di sini juga Paulus menggunakan hal yang sama, tipologi yang sama. Dia berkata kalau anak domba itu yaitu Kristus sendiri di 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Apa ini ragi-ragi gitu? Nah, ini sebenarnya kalau dijelaskan panjang ya. Soalnya mereka setelah ada Passover, mereka ada festival yang dinamakan roti tidak beragi. Tapi ini juga sama seperti kita bisa belajar kalau setelah Passover, setelah kita menerima Yesus Kristus, kita harus membuang keluar tuh ragi-ragi. Dan ragi ini menunjukkan dosa, simbol dosa. Jadi kita sudah dibayar, tapi kita punya responsibility, kita harus membuang dosa-dosa itu keluar dari rumah kita. Intinya begitu. Mantap sekali. Mantap. Nah, di sini di Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, di sini kan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka kan melewati Padang gurun. Nggak, the Red Sea ya, apa itu? Oh, Laut Merah. Laut Merah dulu kan. Itu sebenarnya bisa dilihat juga melambangkan seperti kita dibaptis gitu kan. Dan Yesus juga sebenarnya sangat menarik. Setelah dia dibaptis, dia juga ke padang gurun. Bangsa Israel juga setelah melewati Laut Merah, mereka ke padang gurun. Dan di padang gurun ini selama 40 tahun. Lama sekali, yang dimana kita tahu harusnya tidak selama itu. Kenapa mereka ke padang gurun? Untuk direndahkan hatinya. Sebenarnya kalau misal kita lihat konteks, sebenarnya Tuhan tidak mau mereka melalui peperangan. Itu ada di mana? Aku lupa, ada di Keluaran kalau nggak salah, bisa dicek. Tuhan tidak mau mereka mengalami peperangan sehingga hati mereka kecil dan tidak mau keluar dari tanah Mesir. Tapi sebenarnya aku percaya Tuhan mau mereka melewati padang gurun karena padang gurun itu adalah tempat yang paling bagus supaya untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Gitu. Ini juga sama seperti kita. Kita ini sebenarnya di dunia ini sekarang kita berjalan di padang gurun. Setelah kita percaya kepada Kristus, kita dibaptis, kita memilih untuk mengikuti Yesus. Selama kita masih di dunia ini, kita belum sampai tuh ke tanah perjanjian sebenarnya. Oke, kita ini masih di padang gurun di mana menanti-nantikan untuk masuk tanah perjanjian. Ya. Apa tuh tanah perjanjian kita tuh? Tanah perjanjian kita ya bersama-sama dengan Dia. Ya, bersama-sama dengan Yesus Kristus, bertemu muka dengan muka, dan kita direstorasi dari kutukan dosa gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat 40 tahun direndahkan hati, dan kita ini sebenarnya harus belajar dari bangsa Israel. Mereka 40 tahun sangat sulit mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Makanya di perjanjian baru itu dibalik. Hatinya dulu yang diubahkan. Soalnya lebih mudah untuk mengeluarkan orang dari tanah Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Makanya kita sebagai orang di perjanjian baru, hati kita yang diubahkan gitu. Dan di padang gurun ini kita tahu banyak sekali ya hukum-hukum dan festival-festival gitu. Yang kalau dibahas mungkin kita akan sampai Tuhan Yesus datang tidak akan selesai. Tapi yang kita bisa pelajari itu dari hukum-hukum apa Ten Commandments, 10 hukum, ya Taurat. Ya, yang begitu-begitu sebenarnya adalah Tuhan mau
Mereka itu untuk dipisahkan dari dunia, to be set apart. Kan Tuhan bilang, dia dibedakan. Kan Tuhan bilang, be holy for I am holy. Nah, holy itu adalah set apart. Jadi mereka itu Tuhan mau mereka itu berbeda dengan dunia ini gitu. Dan kita di perjanjian baru juga Tuhan mau kita seperti itu. Supaya kita berbeda dengan dunia ini. Tapi bukan dengan hukum-hukum yang secara fisik. Tapi hukum-hukum di mana kita mengikuti jalan Tuhan. Di mana dia pergi, kita pergi. Di mana dia tinggal, kita tinggal. Apa yang dia katakan, kita lakukan. Apa yang dia katakan jangan, kita tidak lakukan. Nah, semuanya itu makanya kita bisa mengerti bukan dengan hukum lagi, tapi dengan jalan. Kita harus tahu jalannya Tuhan. Dan dia itu desire, love, grace, mercy, truth, justice. Hal-hal seperti itu yang Tuhan inginkan. Gitu. Yang adalah bahasa Indonesianya. Apa ya bahasa Indonesianya? Kasih, gitu kan? Keadilan, mercy. Mercy apa ya? Ya, hal seperti itulah yang Tuhan mau. Dan dia itu jalan Tuhan gitu. Bukan lagi dengan hukum-hukum, tapi kita mengenal hati Tuhan dan apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Makanya kita belajar Alkitab itu supaya kita tahu jalannya Tuhan itu seperti apa gitu. Bukan lagi dengan legalistik, tapi dengan mengetahui hatinya Tuhan itu seperti apa. Gitu, amin. Nah, di sini dikatakan juga, aku percaya inilah maksud Tuhan mengapa kita ada di bumi ini gitu. Kita sebagai gereja Tuhan itu, aku percaya kita itu harus menjadi suaranya Tuhan yang berseru di padang gurun. Coba di Matius 3:3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini bukannya... Ini kan Yohanes Pembaptis kan. Yohanes Pembaptis dikatakan dia itu adalah suara di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Nah, aku percaya juga kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita ini masih di padang gurun gitu. Kita ini masih dicobai oleh si iblis. Kita juga masih bergumul dengan dosa gitu kan. Kita juga masih bergumul dengan orang-orang di sekitar kita. Kita ini masih di padang gurun gitu. Kalau kalian berpikir kalian sudah sampai di tanah perjanjian, mungkin kalian hidup di La La Land. Ya, pada kenyataannya kita semua masih gitu kan, ya kita masih di padang gurun menantikan kedatangan Mesias kita yang kedua kali yang akan membawa kita ke tanah perjanjian. Dan kita ini ditaruh Tuhan di sini, aku percaya untuk menyerukan kepada orang lain. Inilah maksud menurut aku ya, maksud Tuhan kita masih ada di dunia ini. Kenapa kita mengikuti dia? Kita juga harus menyuarakan kepada orang lain, hey, inilah jalan Yesus gitu. Dan itulah tugas kita ada di bumi ini. Bagus sekali. Ada lagi yang mau kamu tambahin? Jadi mindset kita gimana nih? Apakah kita di padang gurun ini harus harus seperti ini atau kita senang-senang gitu? Wah, mana bisa senang-senang di padang gurun ya. Jadi menurut aku semua orang itu ada seasonnya masing-masing, musimnya masing-masing. Mungkin musim kalian harus melatih iman kepercayaan kalian kepada Tuhan, gitu kan? Dan mungkin juga kalian yang sudah berjalan bertahun-tahun bersama Tuhan di padang gurun ini sama seperti saya, makanya kita mau ada podcast seperti ini adalah untuk menyuarakan, gitu kan? Kita mau menyuarakan jalan Tuhan kepada dunia ini dan mau memberitakan kepada orang-orang bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada jalan lain kepada Bapa selain kepada Kristus Yesus. Mantap sekali. Mantap sekali. Oke, ada lagi? Kita sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita mau membahas masuk ke tanah perjanjian. Ini ditunggu-tunggu. Oke. God bless you.